Halo gengs, ketemu lagi bersama saya Misran. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme pecahnya batuan akibat peledakan. Salah satu metode pembaraian pada batuan yaitu metode pemboran dan peledakan itu sendiri. Metode pemboran dan peledakan bertujuan untuk menghancurkan, melepaskan atau membongkar batuan dari batuan induknya untuk memenuhi target produksi dan memindahkan batuan yang telah hancur ke dalam alat angkut menggunakan alat muat atau alat pengangkutan. Jadi intinya bahwa peledakan itu dilakukan apabila bahan galian yang ingin diambil yang bernilai ekonomis tersebut tidak dapat dihancurkan menggunakan bantuan alat berat, contohnya seperti eksa dan lain-lain, atau tidak dapat dilakukan secara manual. Oleh karena itu langkah yang lebih efisien yaitu dengan metode pemboran dan peledakan untuk pengambilan bahan galian tersebut. Tapi suatu operasi peledakan dikatakan berhasil dengan baik pada kegiatan penambangan apabila target produksi terpenuhi, kemudian bahan peledak yang digunakan itu merata atau dilakukan secara efisien. Kemudian fragmentasi batuan itu berukuran merata atau sesuai dengan yang ingin diambil atau sesuai dengan rencana awal. Selain itu juga diperoleh dinding batuan yang stabil dan aman, dan aspek terhadap lingkungan, fly rock, getaran, air blast, dan gas beracun itu terminimalkan atau dapat teratasi. Ya, itu salah satu kunci keberhasilan apabila kegiatan peledakan itu berhasil. Maka aspek-aspek itu harus terpenuhi atau harus terjaga. Kemudian salah satu indikator untuk menentukan keberhasilan suatu kegiatan pemboran dan peledakan adalah tingkat fragmentasi batuan yang dihasilkan dari kegiatan pemboran dan peledakan tersebut yang tadi saya jelaskan. Kemudian hasil dari fragmentasi tersebut diharapkan sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan penambangan sehingga produksi dapat meningkat dan efisiensi waktu lebih cepat. Tapi untuk memenuhi kriteria di atas diperlukan kontrol dan pengawasan terhadap faktor yang dapat mempengaruhi suatu operasi peledakan. Mekanisme pecahnya batuan akibat peledakan. Suatu bahan peledak yang pecah akibat dari bahan peledak akan mengalami beberapa tingkat dalam prosesnya, di mana proses tersebut terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu proses pemecahan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Pada proses pemecahan tingkat pertama, ketika bahan peledak yang berada dalam lubang ledak meledak, maka akan menimbulkan tekanan yang tinggi di sekitar lubang ledak. Gelombang kejut yang dihasilkan dari peledakan tersebut akan merambat dengan kecepatan 3.000 sampai 5.000 meter per sekon, sehingga akan mengakibatkan tegangan yang memiliki arah tegak lurus dengan dinding lubang ledak. Dari tegangan tersebut maka akan menimbulkan rekahan radial yang merambat di sekitar lubang ledak. Reka menjari pertama terjadi dalam waktu 1 sampai 2 meter per second. Kemudian proses pemecahan tingkat kedua. Di proses ini tekanan yang dihasilkan dari proses pemecahan tingkat 1 akan menimbulkan gelombang kejut dan akan bernilai positif bila gelombang
keju tersebut akan mencapai bidang bebas, maka akan dipantulkan kembali sehingga tekanan akan turun dan bernilai negatif, kemudian akan merambat ke dalam batuan. Suatu batuan akan memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap tekanan daripada tarikan, sehingga dari gelombang tarik tersebut akan menimbulkan suatu rekahan dalam batuan. Kemudian di proses pemecahan tingkat ketiga itu, akibat tekanan yang sangat tinggi dari gas-gas hasil peledakan tersebut, maka rekan-rekan yang telah terbentuk pada tingkat 1 dan tingkat 2 akan semakin cepat melebar. Apabila suatu massa batuan di depan lubang ledak gagal dalam mempertahankan posisinya bergerak ke dalam, maka tekan tinggi yang berada dalam batuan akan dilepas. Efek dari terlepasnya batuan tersebut akan menimbulkan tegangan yang tarik tinggi sebagai kelanjutan dari proses tingkat 2. Rekahan yang terbentuk akibat dari proses tingkat 2 akan menyebabkan bidang-bidang lemah untuk memenuhi reaksi-reaksi fragmentasi utama pada proses peledakan. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang proses mekanisme pecahnya batuan. Jadi kesimpulannya ada 3 tahap proses pemecahan batuan. Proses tingkat pertama hingga ketiga sampai terlepasnya batuan tersebut itu memiliki tahapan-tahapan tersendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas.